Shalom semua. Rock, Timika, semua sehat? Sehat? Semua baik? Baik tidak baik, tetap baik. Karena Tuhan kita baik. Amin. Ada satu ayat, waktu tadi kita nyanyi lagu pertama itu. The joy of the Lord is our strength. Ada satu ayat, saudara masih ingat, bergembiralah karena Tuhan. Ya, maka Dia akan memberikan apa yang ada di dalam hatimu. Dia bilang bergembiralah karena Tuhan, bukan bergembira karena situasi kita. Karena situasi kita bisa up and down. Tapi kalau kita bergembira karena Tuhan, saudara mau lagi di bawah, mau di atas, sukacita saudara itu tidak tergantung pada keadaan saudara. Itu yang sulit. Ya. Amin. So, saya senang kita semua bisa hadir pagi ini dan kita bisa belajar sama-sama. Ya, bulan ini kita akan masuk di tema yang baru tentang kerendahan hati. Dan mari kita lihat Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, nyanyian Syiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ingat, baik dan indah apabila kita sama-sama rukun. Ya, di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, di komunitas. Tahukah saudara, rukun itu bukan berarti kita nggak pernah ribut. Kakak adik rukun itu bukan berarti nggak pernah ribut. Rumah tangga yang rukun itu bukan berarti nggak pernah konflik. Halo? Gereja, komunitas yang unity, rukun itu bukan berarti nggak pernah konflik. Tahukah saudara, kita perlu mengerti bahwa rukun itu artinya kita belajar lewat konflik, lewat gesekan. Gimana kita menyelesaikannya dengan dewasa. Dan lewat itu kita bertumbuh. Sayangnya banyak kita masuk dalam sebuah hubungan, kita punya ekspektasi yang gak sehat. Beberapa waktu yang lalu saya share dengan satu teman dan saya bilang begini. Berapa banyak kita yang akhirnya kecewa dalam hubungan karena kita masuk dalam sebuah hubungan dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dalam pernikahan. Dalam komunitas atau gereja. Saudara kalau sekedar saudara datang ibadah, saudara akan lihat, semua bagus, pendeta yang khotbah bagus, pelayanannya bagus, penyembahannya bagus. Tenang, waktu saudara mulai berkomitmen jadi jemaat, saudara mulai masuk di konsel, saudara mulai terlibat dalam pelayan, saudara mulai kelihatan. Ternyata tidak seindah warna aslinya. Tenang, memang belum seindah, tapi kita akan diubah jadi semakin indah seperti Yesus. Lewat semua konflik, lewat semua gesekan. Tahukah saudara, gereja itu bengkel? Semua termasuk saya. Kita nih barang rusak yang ketemu sama montir agung namanya Yesus Kristus. Saudara, saya masing-masing masih terus direparasi sama Tuhan. Kita perlu terus PM check. Setuju? Jangan-jangan ada yang hadir siang ini olinya habis. Olinya udah mulai kering. Ya, perlu PM check. Ya. Nah, karena itu dalam sebuah hubungan, dalam komunitas, kalau kita mau rukun, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Belajar untuk mau dibentuk. Belajar mau menerima satu sama lain. Nah, ayat yang kedua dibilang ini, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh juga, meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, seperti minyak
Saudara, imam besar Harun, ketika dia diurapi untuk jadi imam besar, itu minyak diurapi, dituangkan di kepalanya. Dan itu mulai mengalir ke janggut, lalu ke leher jubah dan turun terus. Apa yang kita bisa belajar dengan hal ini? Apa hubungannya dengan kerendahan hati? Saya mau bilang ini, kerendahan hati itu adalah bicara tentang posisi hati kita yang membuat kita ada di posisi di mana kita mudah untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan. Saya ulangi, kerendahan hati adalah sebuah posisi hati di mana kita berada di tempat yang membuat kita mudah untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia yang kita butuhkan dalam kehidupan. Seringkali kita gagal atau kita melewatkan kasih karunia itu karena seringkali kasih karunia itu datang dalam wujud yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Sesuatu yang mungkin buruk, sesuatu yang mungkin gak sesuai ekspektasi kita. Nah, tahukah saudara, hanya karena itu kasih karunia datang dalam wujud yang gak sesuai. Seringkali kita miss. Kenapa? Karena kita gak cukup rendah hati untuk bilang, Tuhan, apapun bentuknya, aku mau terima. Amin. Ayat 3 bilang ini, seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Itu jaraknya jauh, saudara. Ini sebuah ilustrasi bahwa, hey, ketika kamu cukup rendah hati, kamu ada di posisi yang tepat, berkat Tuhan itu bisa kejar kamu dimanapun kamu berada. Kasih karunia Tuhan itu bisa datang dimanapun kamu berada. Kamu gak perlu kejar. Karena Alkitab bilang, dia memerintahkan berkat. Makanya jangan bekerja untuk kejar berkat. Berkat itu sudah ada dalam saudara. Namanya Yesus Tuhan. Dia sumber berkat ada di dalam saudara. Tugas saudara adalah ketika saudara melakukan apa saja, saudara mengalirkan berkat yang ada dalam saudara itu keluar. Sehingga apa saja yang kita kerjakan, kita jamah, kita lakukan, itu jadi. Dan berhasil untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Berkat itu lebih dari sekedar materi yang saudara terima. Posisi yang saudara dapatkan. Berkat itu bicara tentang sebuah pribadi yang adalah sumber dari segala-galanya. Nah, kerendahan hati bicara tentang seberapa jauh kita mau merendahkan diri. Agar kita berada di posisi yang tepat untuk menerima aliran ilahi dari Tuhan. Minyak itu bicara bukan cuma pengurapan. Minyak itu bicara semua aliran ilahi Tuhan. Berkat, pengurapan, hikmat, kebaikan. Apalagi pertolongan. Semua yang saudara butuhkan itu mengalir dari atas ke bawah. Sayangnya ada lagi ini. Ketika kita nggak punya apa-apa, kita mudah menempatkan diri kita, posisi hati kita. Tetapi ketika Tuhan mulai angkat kita, hati kita bukan lagi yang kayak dulu. Kita nggak hati-hati, termasuk saya. Pelan-pelan kita nggak ada lagi di sini. Kita adanya di sini. Sekarang kita merasa kita sesuatu. Pada Yesus bilang, kita di luar dia, kita bukan apa-apa. Tanpa dia. Saudara saya nothing. Yohanes 15 bilang, sebab di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Ketika kita sudah berada di tempat yang rendah, kita tidak mudah lagi untuk tersinggung dan kecewa ketika kita diremehkan atau dihargai. Kalau saudara sudah ada di tempat yang rendah, ada orang yang meremehkan saudara, saudara nggak akan merasa marah, saudara akan merasa kecewa.
Karena saudara sudah ada di tempat yang rendah. Amin. Saudara, belajar ini nggak gampang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau kita belajar hari-hari ini. Karena Dia mau bawa saudara naik. Saudara perlu punya cukup kekuatan, fondasi yang dalam, luas, besar, dan kuat untuk menopang. Ya, makanya tema yang saya share hari ini adalah how low can you go? Seberapa jauh saudara saya mau merendahkan diri? Atau kita dalam hidup, kita lebih suka orang selalu bilang, oh dia hebat, oh dia begini. Saudara, orang yang sama yang berseru ketika Yesus masuk Yerusalem, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang yang sama yang salibkan dia. Saya mau ngomong, saudara hari ini ditepuk tangan sama orang. Kalau kita menaruh semua penghargaan, rasa berharga kita dan pentingnya kita di atas pengakuan dan pujian orang, saudara akan sangat mudah kecewa. Karena orang-orang yang sama itu juga yang akan teriak, salibkan dia. Saya percaya kita yang sudah hidup cukup tua ini, yang umur 50 tahun ke atas, kita sadar hal ini. Karena pengalaman hidup seperti itu. Orang yang bilang mengasihi kita sama seperti Daud. Ya, orang yang makan sehidangan denganku, dia yang mengangkat tumitnya melawan aku. Kenapa? Saya hanya ingin ngomong gini, mari kita belajar di bulan ini. Apa sih rendah hati itu? 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata mengasihani orang yang rendah hati itu terjemahan Inggrisnya bilang bahwa but he gives grace to the humble. Dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Makanya kenapa Mazmur 133 tadi kita baca. Kalau saudara mau belajar rendah hati, Tuhan akan memberi kasih karunia demi kasih karunia. Untuk menerimanya, saudara harus ada di posisi di mana saudara mau untuk belajar menerima kasih karunia itu terbuka. Tidak dengan pemikiran kita, tidak dengan kontrolnya kita, tetapi kita bilang, Tuhan, apa? Aku mau belajar. Ya. Allah menentang, melawan orang yang sombong. Kesombongan sering membuat kita berada di posisi yang bertentangan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menerima kasih karunia-Nya. Kesombongan sering membutakan hati kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita sombong. Sebaliknya kerendahan hati selalu membawa kita berada di posisi yang tepat untuk menerima kasih karunia Tuhan. Siang ini kalau saudara butuh kasih karunia, butuh pertolongannya. Tahukah saudara mau belajar untuk cukup rendah hati? Ya, kadang-kadang kasih karunia itu bisa berupa nasihat yang datang buat saudara. Dan nasihat itu enggak saudara sukai. Seringkali ketika kita punya masalah, kita pergumulan, termasuk saya, kita sudah punya bayangan, jawabannya akan begini. Betul ya? Betul? Jujur aja, saya begitu. Saya nggak tahu saudara. Tapi seringkali Tuhan bisa pakai orang lain untuk datang dan ngomong sesuatu yang berbeda.
Dan kalau kita nggak cukup rendah hati, kasih karunia itu akan lewat. Begitu saja. Kasih karunia itu bisa datang lewat orang-orang di sekeliling saudara. Bisa pasangan saudara, bisa teman sekerja saudara, bisa bos saudara, bisa bawahan saudara, bahkan bisa anak saudara. Orang tua kadang-kadang merasa bahwa, anak itu nggak tahu apa-apa, saya kasih tahu enggak. Amin. Ya. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh. Namanya Naaman. Kita lihat dari 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai 3, dan ayat 9 sampai 14. 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai 3, ayat 9 sampai 14. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya. Jadi ini lompat setelah Naaman sampai di tempatnya Elia. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini yang saya bilang. Naaman seorang panglima, seorang jenderal yang Tuhan sertai dan dia menang di mana-mana. Tetapi saudara perlu tahu ternyata dia punya sakit kusta. Yang saya ingin ngomong sama saudara yang pertama apa yang kita bisa belajar. Penyertaan Tuhan tidak membuat saudara punya alasan untuk tidak terus dibentuk oleh Tuhan. Hari ini mungkin saudara ada di puncak. Saudara merasa semua oke, semua jalan dengan luar biasa. Tapi pastikanlah saudara siap ketika pembentukan itu datang. Nah sekali lagi, ketika Naaman sakit kusta, dia butuh anugerah, kesembuhan, kasih karunia, kesembuhan dari Tuhan. Dia butuh ada aliran ilahi dari Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan dia. Dan waktu dia datang ke Elisa, saudara tahu, saudara bayangkan, jenderal datang ke rumah hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhannya nggak bilang, nggak mau ketemu. Dia cuma bilang sama pembantu yang di rumahnya bilang, kau kasih tahu jenderalnya, dia pergi ke sungai di Kiura, celup 7 kali. Atau itu kali yang di airport, di bandara, celup 7 kali, sudah, dia pasti sembuh. Seperti tadi saya bilang di awal, seringkali kasih karunia datang dalam bentuk yang kita nggak sangka, yang nggak sesuai dengan harapan kita. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele. Tetapi tahukah saudara, Tuhan selalu tahu bagian mana yang kita harus dibentuk. Dia tahu bagian mana yang perlu diselesaikan. Naaman disertai Tuhan, dia berhasil. Saya kasih tahu, berkat Tuhan itu tidak menunjukkan seberapa yang ada di hati saudara. Berkat Tuhan. Tetapi ketika proses itu datang, itu mengeluarkan apa yang ada di dalam kita.
Tuhan tahu bagaimana berurusan dengan kita seperti dia berurusan dengan Naaman. Nah, sederhana. Lewat Elisa. Dia cuma bilang, pergi celup. Saudara, buat saya, kalau saya bukan jenderal, gampang saya tinggal pergi celup. Betul? Betul? Tapi seringkali sulit untuk seseorang yang merasa dirinya sesuatu. Dia belum tahu saya ini siapa. Apakah kita setelah diberkati, kita diangkat Tuhan, kita masih punya posisi hati ada di bawah. Kita masih mau bilang, Tuhan apapun, bagaimanapun, aku mau belajar untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sekalipun itu datang dalam bentuk yang berbeda. Amin. Tahukah saudara, kesombongan Naaman dibangun, kenapa dia sulit untuk menerimanya? Saudara tahu bahwa rasa berharga kita, pentingnya kita, tidak dibangun di atas pencapaian kita. Tidak di atas apa yang kita punya. Atau atas pengakuan atau pujian orang. Ketika Naaman mulai menaruh rasa berharganya di atas kedudukannya, posisinya, berkatnya yang dia terima dari Tuhan. Dia mulai merasa dia sesuatu. Saya mungkin gembala, saudara mungkin apalah, pimpinan perusahaan, bos, manajer, supervisor, atau apapun, kepala dinas. Tapi seringkali saudara kita lupa topinya kita selalu pakai di mana-mana. Bahkan termasuk kita datang ibadah. Untuk datang ibadah nyembah Tuhan angkat tangan aja kita lihat ya. Malu. Nanti orang bilang apa. Padahal dulu gak punya apa-apa. Masih nol, bukan nol, minus. Nyanyi nyembah Tuhan sampai nangis. Sekarang baru diangkat sedikit aja, nyembah Tuhan masih gini. Saya ngomong ini untuk juga buat saya. Naaman malu, Naaman gengsi. Dia merasa dia merasa diremehkan, disepelekan. Emangnya nggak ada tempat yang lebih baik? Saudara, pastikan bahwa saudara merasa berharga penting itu hanya karena satu hal. Karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa saudara berharga dikasih diterima bukan karena apa yang saudara lakukan. Pelayanan, persembahan, doa, ibadah. Karena Alkitab bilang dia mengasihi kita bahkan saat kita masih berdosa. Saat kita masih menjengkelkan, saat kita masih rusak, saat kita masih gagal, bahkan saat kita melihat hidup kita, kita bilang, kita muak lihat hidup kita sendiri. Di saat itu dia datang dan dia bilang, aku mengasihi kamu. Dan bukan cuma itu saja, dia naik di atas kayu salib. Dia mati buat saudara dan saya. Saya pernah bilang, kalau seseorang mengasihi saudara dalam kondisi saudara nggak punya apa-apa. Dalam kondisi hidup saudara rusak. Sak. Saat orang lain nggak anggap saudara dan saya.
Saudara tahu betapa penting dan berharganya saudara buat dia. Bulan lalu kita ngomong tentang gambar diri. Nah, saya mau pastikan bahwa ketika kita mau punya kerendahan hati yang benar, dasarnya harus dari sini. Saudara punya pemahaman yang benar. Ya, karena kesombongan seringkali kita hampir kehilangan kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan yang kita butuhkan. Pesan saya, mari kita belajar cukup rendah hati untuk bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Ya. Yang berikut, bagaimana kita membangun kerendahan hati? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu, Yesus mengerti bahwa dia berasal dari Allah. Bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Kalau saudara punya segala sesuatu, apa yang saudara khawatirkan? Kalau saudara punya Tuhan yang adalah sumber dari segala-galanya. Kalau saudara mengerti saudara itu berharga di matanya. Engkau mulia. Apa yang saudara takutkan dalam hidup? Ketika saudara tahu saudara berharga dan mulia. Kenapa saudara harus kecewa ketika orang lain berespon salah dengan saudara? Buang muka dengan saudara. Ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kerendahan hati sejati dibangun di atas siapa kita di dalam Tuhan. Gambar diri yang benar. Melayani dengan kerendahan hati hanya bisa terjadi karena kita punya rasa aman. Karena kita sudah lebih dulu berlimpah dengan Tuhan. Kita sering mengutip Yesus bilang ini, aku datang supaya kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Apa artinya kelimpahan? Ketika engkau menemukan Yesus. Ketika engkau punya Yesus dalam hidupmu. Engkau dipenuhi oleh kasih-Nya, engkau dipenuhi dengan semua pemahaman, pengertian seperti tadi kita baca. Yesus tahu. Saudara perlu tahu siapa saudara. Itu yang membuat saudara tetap punya rasa aman untuk tidak bersaing dengan orang lain. Setiap orang punya lintasannya masing-masing. Setiap gereja punya visinya masing-masing. Kita nggak compete dengan gereja manapun. Saya tidak bersaing dengan siapapun. Setiap kita punya lintasan, punya garis yang kita harus lewati. Kenapa? Karena kita ngerti. Kita punya rasa aman. Sama seperti Tuhan menyertai orang lain, Dia juga akan menyertai kita. Untuk menggenapi visi Tuhan, tujuan Tuhan untuk diri kita masing-masing. Amin. Punyalah rasa aman. Ya. Ketika kita melayani dengan rendah hati di tempat yang hina sekalipun, itu tidak mengurangi rasa berharga atau bernilai kita. Sebaliknya menunjukkan kebesaran dan kekuatan karakter di dalam diri kita. Ada satu teman dia bilang ini, kalau kamu sudah ada di tempat yang rendah, kamu direndahkan pun gak masalah. Kalau posisi kita udah ada cukup rendah, kita disinggung, kita diperlakukan kayak awang, kita belajar untuk tidak terluka, tidak tersinggung, tidak marah, tidak kecewa.
Tahukah saudara sebuah bangunan yang tinggi besar, dia butuh fondasi yang besar dan dalam. Kita selalu minta Tuhan bahwa kita makin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saya percaya kenapa Naaman di tengah-tengah kejayaannya, tiba-tiba hal ini terjadi. Karena Tuhan sayang sama dia. Tuhan pingin dia kembali melihat fondasinya. Saya sering bilang kita rendah hati saat nggak punya apa-apa itu gampang. Tapi sering saya ketemu sudah nggak punya apa-apa, sombong lagi. Tapi buat beberapa orang, saya percaya firman ini datang buat saudara. Kalau saudara mau lihat Tuhan bawa saudara terus naik, salah satu pelajaran utama yang kita harus punya, kita harus belajar untuk ada di bawah. Ini bukan bicara rendah diri, ini bicara posisi hati. Amin. Dan yang berikut, tahukah saudara kita perlu belajar, lanjut. Matius 5 ayat 3 tentang miskin dalam roh. Saya ingin bicara ini sebentar. Khotbah bahagia dimulai dengan ayat ini. Yang menjadi fondasi dari yang lain. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Pertanyaannya, apakah ini artinya miskin di hadapan Allah? Apakah ini artinya kita nggak boleh punya uang? Punya kekayaan? Bukan. Kata miskin di hadapan Allah, ini merujuk pada kerendahan hati. Sebuah posisi hati yang begitu bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Apakah saudara memutuskan sesuatu, saudara masih bertanya sama Tuhan? Atau sekarang saudara merasa saudara udah jagoan? Karena selama ini saudara mutusin selalu tepat. Tahukah saudara itu bisa jadi jebakan Batman buat saudara? Apakah karena saudara selalu berhasil dalam mengambil keputusan? Kita sudah mulai lebih sulit dikasih masukan. Karena kita merasa kita selalu benar. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia terbuka untuk Tuhan bicara lewat apa saja. Lewat firman yang dia dengar, di komunitas, di tempat ibadah, lewat yang dia baca, yang dia lihat. Bahkan lewat orang-orang di sekeliling dia. Orang yang miskin di hadapan Allah mengakui kebutuhannya akan kasih karunia dan belas kasihan Allah. Berapa banyak di sini yang tahu dia butuh kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah kemampuan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk taat menggenapi semua rencana Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak wajib diberikan untuk orang-orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Kasih karunia adalah sesuatu kemampuan yang tidak wajib diberikan oleh Tuhan. Tuhan gak punya tanggung jawab untuk kasih itu buat kita. Kepada kita orang-orang yang gak layak untuk menerimanya. Tapi kita butuh kasih karunia itu. Saya butuh kasih karunia ketika saudara harus memutuskan. Anak muda, kamu butuh kasih karunia untuk tahu mana pasanganmu yang tepat dari Tuhan.
Saya tahu. Dia sedang bergumul. Dan dia available, saudara. Ya. Kasih karunia kita butuhkan ketika kita harus mengambil keputusan dalam pekerjaan atau bisnis kita. Betul? Kasih karunia itu kita butuhkan sebagai orang tua untuk memilih bagaimana dengan masa depan anak-anak kita. Studinya bagaimana. Semuanya itu kita butuh kasih karunia. Bahkan setiap bangun pagi, saudara bisa bangun aja itu saudara butuh kasih karunia. Seandainya saudara tidur terlalu lama, akhirnya nggak bangun-bangun, lupa bangun. Pernahkah saudara mikir, saudara tidur, saking enaknya lupa bangun? Dan yang terakhir, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. For without me you can do nothing. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bicara tentang stay connected. Nah sekarang kita seringkali tentang connection. Connected. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah kalimat yang terakhir. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar dia, saudara dan saya nggak bisa buat apa-apa. Waktu saya renungkan ayat ini kembali, ternyata untuk stay di dalam Tuhan, itu butuh yang namanya kerendahan hati. Satu keadaan di mana kita belajar untuk punya miskin di hadapan Tuhan. Ketika saudara datang ibadah, ketika saudara punya saat teduh, ketika saudara lagi di mobil, ketika saudara datang, saudara mulai nyembah dia. Saudara jalan, saudara mulai ngomong, Tuhan aku butuh engkau. Tuhan aku butuh engkau. Tuhan aku butuh engkau. Bukan hanya saat engkau ada di bawah, engkau bukan siapa-siapa. Siapa yang bilang setelah saudara diangkat Tuhan, saudara mulai merasa saudara siapa-siapa? No, saudara tetap bukan siapa-siapa. Alkitab bilang, di luar aku, you are nothing. Dengan kata lain, kalau saudara mau jadi sesuatu, saudara perlu ada dalam dia supaya saudara nggak hancur. Dan untuk terus ada dalam dia dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa dengar terus tuntunannya, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya rasa itu saja yang saya ingin share buat saudara hari ini. Ingat, semua aliran Tuhan itu ngalirnya dari atas ke bawah. Waktu kita mulai, kita nggak punya apa-apa, teman-teman tim PAW tolong naik. Saudara dan saya nggak punya apa-apa. Mudah untuk kita tetap punya posisi hati yang benar. Tetap kita punya ketergantungan sama Tuhan. Kita belajar untuk rendah hati menerima nasihat, menerima teguran. Bahkan kita belajar untuk saling mengutamakan satu sama lain. Tadi pagi saya bilang,
Kadang-kadang kalau kita datang ibadah atau ketemu orang, nggak usah bahas di luar, di gereja aja. Masuk ya. Seperti nggak ada orang lain. Sementara kita jemaat yang sudah lama juga begitu. Paling tidak waktu kita ketemu, saudara senyum ke. Itu artinya ini kita cukup rendah hati untuk, hey, apa kabar? Bahkan Paulus nulis, dia bilang ini, kita belajar saling mendahului dalam memberi hormat. Amin.